Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bahasa saya bahasa difabel. Ini melanjutkan kandungan dari surat Al-Alaq yang sempat terjejak karena saya rasa itu terlalu kepanjangan, jadi seksi lagi. Bahasa saya selalu berlindung kepada Allah, mensyukuri Allah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada teman-teman bahasa saya semuanya, dan saat selalu tersurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah cahaya, dan Allah akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Alaq bahwa semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lahir ke bumi tidak membawa apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah telah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan itu. Maka jangan sampai ilmu pengetahuan menjadikan manusia sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarinya. Sudah sayangnya ilmu pengetahuan membuat kita semua semakin dekat dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Islam. Karena ilmu sejatinya pengetahuan adalah jalan menuju Tuhan. Berikutnya, perintah untuk tidak mudah menyerah pada subscriber. Surat difabel isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1-5 ini juga berkaitan dengan usaha dan kerja keras. Bagaimanapun kondisi sekarang itu haruslah kita tetap bekerja keras, tidak usah pedulikan masa depan. Dalam kisah turunnya kelima ayat tersebut, malaikat Jibril atau Gabriel dalam kaum Nasrani, teman-teman Nasrani, bahasa sekalian, memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk membaca. Bahkan Jibril mengulangi sampai 3 kali, dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Hal ini bahwa Tuhan berpesan kepada manusia untuk tidak mudah menyerah. Sekali 2 kali gagal adalah hal yang biasa. Selama masih bernyawa, manusia tidak boleh menyerah dengan keadaannya. Tentu tidak semudah yang dibayangkan para subscriber. Saat difabel bagi malaikat malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan bukan bakal mudah bagi kanjeng Nabi Muhammad untuk menerima wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Jika pun terus berusaha menuntun
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mampu mengikuti bacaannya sampai hingga benar. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca dan menulis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasa subscriber semuanya yang masuk kita senantiasa membantu dan menolong hambanya yang mau berusaha apapun, usaha membaca dan menulis, usaha dagang, usaha yang lain yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun masyarakat sekitar. Membaca surat Al-Alaq akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Surat ini biasanya dibacakan di dalam sholat sebagai bacaan surat pendek. Apakah apa saja manfaat membaca surat Al-Alaq? Ayo mari kita simak bahasa subscriber surat difabel. Pertama, surat Al-Alaq termasuk surat Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai tambahan, surat ini menjadikan Nabi sebagai lebih istimewa daripada nabi-nabi sebelumnya. Kedua, membaca surat Al-Alaq akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid di jalan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Abi Abdullah pernah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Alaq di harinya atau di malamnya, lalu ia meninggal pada hari itu, maka ia akan mati syahid. Membaca surat Al-Alaq baca itu juga akan mati syahid bahasa subscriber. Yang mati syahid itu membaca dan berbangkit dan Allah, bukan mengebom dirinya sendiri. Itu bukan mati syahid, tapi mati sangit dalam keadaan kosong. Maaf sahabat, ini hanya bercanda agar tidak selalu muluk stres. Allah juga membangkitkannya sebagai syahid, menghidupkannya sebagai syahid pula. Ia ibarat orang yang mengayuhkan pandangan berperang di jalan Allah bersama Rasulullah SAW. Berikutnya, surat Al-Alaq bisa dijadikan sebagai doa selamat ketika menaiki kapal laut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad pernah bersabda, dan barang siapa yang membacanya sedangkan ia menaiki kapal, maka Allah akan memberinya keselamatan. Bahasa subscriber surat difabel. Itu tafsir Burhan juz 8 ayat 322. Keempat berikutnya terakhir bahasa subscriber surat difabel. Surat Al-Alaq bisa dijadikan sebagai doa wasilah supaya tempat penyimpanan
harta tentu tidak kemalingan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membacakan surat Al-Alaq di pintu tempat penyimpanan, maka Allah menyelamatkannya dari segala bahaya dan pencuri sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Tafsir Burhan juz 8 322. Demikianlah tafsir dari surat Al-Alaq. Semoga sahabat berkenan dan selamat menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap dukung terus channel Suara Difabel. Semoga bermanfaat.